Berbicara mengenai alam semesta ini tentu ada banyak hal yang belum kita ketahui. Karena sejauh ini, fakta mengenai alam semesta masih sangat sedikit untuk diketahui. Di balik semua itu, kemudian ada salah satu pertanyaan paling menarik yang telah ditanyakan oleh umat manusia sejak awal waktu, yaitu mengenai apa yang melampaui batas yang diketahui atau apa yang ada di luar batas alam semesta ini. Jawaban dari pertanyaan ini memang rumit dan terkendali pada poin pembahasan awal tadi tentang sedikitnya informasi mengenai alam semesta yang sudah didapat oleh umat manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang ada di luar alam semesta ini, pertama-tama kita perlu mendefinisikan dengan tepat apa yang dimaksud dengan alam semesta. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, pastikan kalian sudah subscribe Anggasa Plus dan nyalain notifikasinya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jika kita mengartikan alam semesta secara harfiah, adalah semua hal yang mungkin ada di semua ruang dan waktu, maka tidak akan mungkin ada apapun di luar alam semesta ini, bahkan kita tidak akan membayangkan ada batasnya. Karena jika ukuran alam semesta tidak terbatas, maka kita tidak perlu khawatir tentang teka-teki ini. Dengan menganggap alam semesta ini tidak terbatas, maka semua yang ada akan sangat besar dan tidak memiliki tepi. Jadi, tidak akan ada bagian luar untuk dibicarakan. Namun, jika kita membayangkan alam semesta memiliki ukuran yang terbatas, yang berarti alam semesta memiliki ukuran tertentu, maka memungkinkan untuk terdapat sesuatu di luar itu yang saat ini belum diketahui oleh umat manusia. Menurut beberapa ilmuwan saat ini yang sudah menghabiskan waktunya untuk mengamati dan berusaha untuk menyingkap misteri alam semesta, beberapa ada yang menganggap kalau alam semesta ini memiliki ukuran tertentu dan mengatakan kalau alam semesta ini berbentuk seperti gelembung ataupun dalam versi bentuk yang lainnya. Dan dari sinilah kemudian muncul beberapa teori lain termasuk keberadaan multiverse atau alam semesta lain yang ada di luar alam semesta kita. Sebagian ilmuwan yang menganggap bahwa alam semesta memiliki batas tertentu, mereka mengatakan bahwasannya ada bagian luar dari alam semesta yang kita dapat amati. Menurut ahli kosmologis, alam semesta ini hanya begitu tua, dan sejak terbentuknya alam semesta, cahaya hanya bergerak begitu cepat untuk kemudian dapat diamati dari bumi. Jadi, dalam sejarah alam semesta, kita sebenarnya belum menerima cahaya dari setiap galaksi yang terbentuk. Saat ini, para pengamat mungkin hanya berhasil mengamati cahaya yang terpancar dari ratusan, ribuan, jutaan atau bahkan miliaran galaksi yang terbentuk. Sementara di luar sana, masih ada banyak lagi galaksi ataupun objek lainnya yang masih belum bisa teramati. Lebar alam semesta saja yang dapat diamati saat ini adalah sekitar 90 miliar tahun cahaya. Dan masih memungkinkan sekali kalau di luar batas itu masih ada kelompok bintang dan galaksi acak lainnya yang saat ini masih belum teramati. Tapi kalau ditanya lagi mengenai apa yang ada di luar itu, maka masih sangat sulit untuk mengatakannya. Sampai saat ini saja, para ahli kosmologi tidak yakin apakah alam semesta itu sangat besar. Nah, untuk dapat mengukur alam semesta, para astronom melihat kelengkungannya. Kemudian, dari kurva geometris pada skala besar alam semesta yang akan memberitahu kita tentang bentuk keseluruhannya. Jika alam semesta secara geometris datar sempurna, maka alam semesta bisa menjadi tidak terbatas. Namun jika melengkung seperti permukaan bumi, maka tentu volumenya akan terbatas. Tetapi, bahkan jika alam semesta ini terbatas, itu tidak berarti akan ada bagian tepi atau luarnya. Karena bisa jadi alam semesta 3 dimensi kita tertanam dalam konstruksi multidimensi yang lebih besar dan merupakan bagian dari beberapa model fisika yang eksotis. Namun, masalahnya saat ini, para ilmuwan masih belum memiliki cara untuk mengujinya. Jadi, masih sangat sulit untuk mengatakan alam semesta terbatas
merupakan studi utama untuk menjelaskan mengenai luas alam semesta ini. Nah, berbanding terbalik dari semua itu tadi, pengamatan dan pengukuran saat ini mengenai kelengkungan alam semesta menunjukkan bahwa alam semesta ini hampir datar sempurna, dan itu berarti untuk saat ini alam semesta tak terbatas masih menjadi studi utama dalam mengetahui ukuran alam semesta ini. Nah, itu tadi adalah menurut beberapa sumber yang saya dapatkan untuk mengetahui mengenai apa yang ada di luar batas atau di ujung alam semesta kita. Selain untuk menjelaskan pertanyaan tadi, di dalam penjelasan tersebut sudah saya paparkan juga mengenai penelitian saat ini yang justru mengatakan kalau alam semesta ini tidak terbatas. Jadi, untuk menjelaskan mengenai pertanyaan tadi, masih dilandasi oleh asumsi dan teori dari para ilmuwan saja. Kalau untuk faktanya, hingga hari ini masih belum ada. Pembahasan mengenai alam semesta yang memiliki batas memang sangat menarik, karena saat membayangkan alam semesta kita mungkin berpikir tentang bola raksasa yang dipenuhi oleh bintang, galaksi, dan segala macam objek angkasa yang begitu menarik. Kita juga dapat membayangkan bagaimana tampilannya dari luar, seperti yang mungkin tergambar dalam banyak versi ilustrasi. Tetapi, sebenarnya alam semesta ini juga lebih rumit dari sekedar yang kita bayangkan. Ketika kita membayangkan alam semesta sebagai bola mengambang di tengah-tengah ketiadaan, kita sebenarnya memainkan trik mental pada diri sendiri yang tidak diperlukan oleh perhitungan matematika. Memang, kedengarannya tidak mungkin ada alam semesta terbatas yang tidak memiliki apapun di luarnya. Sangat mungkin bahwa alam semesta kita ini memang memiliki sesuatu di luarnya. Dan jika semua ini terdengar rumit dan membingungkan, jangan khawatir. Karena inti dari pengembangan matematika yang canggih adalah untuk memiliki alat yang memberi kita kemampuan untuk terus bergulat dengan konsep di luar apa yang dapat kita bayangkan saat ini. Itulah salah satu dari kekuatan kosmologi modern yang memungkinkan kita untuk mempelajari yang tidak pernah kita bayangkan.